Agak lambat nih. Boleh. Silakan. Baik, baik. Selamat sore. Salam sehat ceria. Terima kasih, Ailiana sudah hadir. Kita akan segera mulai ya. Pada sore hari ini bincang sehat bersama dengan Dr. Ruben. Seberapa kita yang hadir, kita akan mulai sambil pasti akan ada yang menyusul hadir ya. Mungkin mereka masih proses join dan segala macamnya. Tidak apa-apa, kita mulai sesuai dengan waktu yang kita tentukan ya. Terima kasih kehadiran dokter sudah berada bersama kami. Terima kasih Ailiana. Sekali lagi selamat sore dan mari kita awali acara ini dengan doa. Tentunya supaya kita boleh meminta pertolongan Tuhan dan kita juga bersyukur kesempatan Tuhan berikan untuk uh, ada di acara ini pada sore hari ini. Semoga suara saya sudah bisa jelas terdengar ya. Jelas sekali. Terima kasih. Baiklah, saya akan pimpin doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Maha Besar, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami senang kesempatan sore hari ini, kami bisa berkumpul dalam ruang Zoom meeting ini untuk mendengarkan nasihat kesehatan dan juga menanyakan hal-hal yang perlu kami tanyakan untuk menjadi pengetahuan bagi kami dalam menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan telah mengirimkan Dr. Ruben bersama dengan kami. Kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan dan berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang masih proses join. Tuhan memberkati, melancarkan sehingga boleh bergabung dengan kami. Sempurnakan doa kami Tuhan, kami mohon ampun dosa kami. Jadilah kehendak Tuhan atas hidup dan permohonan kami karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, jadi ini yang hadir ini Ailiana memang sudah biasa berbelanja di New Start House, jadi sudah tahu New Start House. Jadi mungkin tidak perlu saya ulangi untuk memperkenalkan New Start House. Nah, untuk Dr. Ruben sendiri, sepertinya Ailiana pernah ikut seminar Dr. Ruben. Iya. Nah, jadi untuk Dr. Ruben sendiri ya sudah tidak asing di New Start House ya karena sudah beberapa kali bersama-sama dengan kita. Jadi kita akan langsung saja serahkan kepada dokter untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Lydia. Selamat sore bagi kita yang ada di Makassar, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dan Indonesia Barat. Masih agak sorean. Terima kasih. Kita akan berbicara pada sore hari ini ke depan mengenai sembuh holistik. Apa itu penyembuhan holistik? Holistik itu adalah arti katanya seutuhnya. Holistik itu artinya lengkap, sudah seluruhnya seperti itu. Dan pada saat ini izinkan saya untuk menyampaikan materi dan saudara-saudara boleh bertanya setelah ini hal-hal yang perlu kita dalami lebih lanjut. Baik, saudaraku yang kekasih, kita mulai. Dan jangan lupa materi ini disediakan oleh Bu Lydia untuk bisa dibagikan sebentar setelah selesai acara. Boleh dibaca, disebarluaskan, dan rekaman daripada video ini juga akan diberikan. Teman-teman yang tidak bisa hadir boleh melihat akan penyampaian yang indah yang kita akan bawa pada saat sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, kita akan berbicara mengenai dua masalah. Orang berkata, kenapa hidup saya tidak bisa ideal?
Kok saya selalu bermasalah, bermasalah. Kok ini nasib saya, sudah takdir saya seperti ini. Dan yang kedua, ada yang bertanya, oh, kalau kamu sakit kronis, maka harus konsumsi obat seumur hidup. Nah, bagaimana kita siasati hidup yang dirasakannya tidak ideal, dan bagaimana kita bisa siasati supaya obat kita tidak perlu seumur hidup. Kita akan menemukan jawabannya yang benar berdasarkan 30 tahun saya menjadi dokter dan khususnya administrator rumah sakit, kita mendalami apa itu sehat dan sehat holistik. Jawaban itu terjawab di kisah ini, reparasi yang terbaik. Jadi tolong perhatikan baik-baik, inilah rumusnya. Bagaimana kita bisa sembuh, bagaimana rusak berat sekalipun, itu pasti bisa diatasi. Ini adalah mobil yang pertama di Amerika yang namanya Ford Model T. Ford Model T ini mengalami kerusakan, dia mogok. Tetapi dia mampu untuk dihidupkan kembali. Mengapa? Karena pada hari itu ada 3 orang naik mobil yang sama, yaitu Henry Ford, yaitu pencipta daripada mobil Ford itu sendiri, yang ditemani oleh temannya yang sangat akrab, Thomas Edison, seorang penemu daripada lampu pijar. Dan juga temannya yang ketiga adalah Harvey S. Firestone. Firestone ini adalah penemu daripada vulkanisir ban. Pada waktu dulu karet itu sangat lembut dan sangat sulit untuk dibawa di jalanan. Tetapi Firestone menemukan bahwa kalau karet dicampurkan dengan sulfur atau belerang, maka karet ini bisa menjadi keras. Dan ini sangat bagus untuk menjadi ban yang bisa memikul muatan yang sampai berton-ton. Nah, mereka pada satu hari sedang berjalan, 3 orang ini naik di model T daripada Bapak Ford. Bapak Ford sedang menyetir. Kemudian mereka melintas di jalan. Di tepi jalan mereka melihat ada model T Ford yang mogok. Dan Bapak itu sedang mengengkol-engkolnya, ya, starter-starter, tapi nggak bisa jalan. Nah, teman-teman itu katakan, "Hey, Mr. Ford, lihat itu mobilmu. Mobilmu itu rusak. Kamu pasti tahu segalanya mengenai mobil Ford. Bantulah dia." Berhentilah mereka, Bapak Ford turun dan bertanya kepada Bapak itu, "Pak, ada masalah apa? Ini jalan tiba-tiba dia berhenti. Lalu tidak bisa diekor lagi, tidak bisa dijalankan lagi." Wah, kalau saya tahu ini mobil kayak begini, saya nggak mau beli mobil ini. Kata Bapak itu. Lalu Pak Ford tidak peduli. Dia katakan, "Coba Pak, engkol lagi." Waktu dia dengar 1-2 detik saja dia, oh sudah. Dia korek ini, coba engkol lagi. Dung, 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 dung. Langsung berjalan. Lalu Bapak ini heran-heran. "Terima kasih banyak Pak. Bapak jago sekali ya, hanya kasih telinga saja sudah bisa tahu. Terima kasih. Anda sudah mempunyai mobilnya, sudah bisa berjalan. Saya sudah senang." Pada waktu Henry Ford kembali dengan kawan-kawannya, dia ceritakan ini. Mereka tertawa. Orang itu pasti malu sekali kalau dia tahu bahwa dia berbicara dengan pencipta daripada mobil Ford. Ah, Ford bilang, bagaimana saya nggak tahu itu ada di otak saya. Dan ketika dengar saja saya udah tahu itu yang rusak apa. Saudaraku yang kekasih, dengan ini kita mendapatkan rumusnya. Kalau saudara mempunyai satu alat, suatu barang, apapun mereknya, apapun keadaannya, rusaknya berat, ringan, apapun juga, kalau saudara mau dia supaya sembuh atau reparasi terbaik, maka bawalah ke penciptanya, pasti sembuh. Jadi ini adalah rumus yang kita pegang saat sekarang ini. Kalau kita mengalami kesulitan apapun dalam hidup ini, harus pergi kepada pencipta hidup. Kalau kita memiliki tubuh yang terganggu, kita harus pergi kepada pencipta tubuh itu. Sehingga kita akan mendapatkan jawaban pasti, pasti sekali untuk sembuh. Nah, inilah saudaraku, 3 tahun yang lalu saya terbaring di rumah sakit di UGD. Kena tensi 200/100. Saya punya badan kiri lemah, saya punya mulut pelok, bicara susah dimengerti, saya rasa mau mati. Tetapi dengan pengobatan holistik alami, ada pemerhati saya sendiri, ada Batra, pengobat tradisional yang saya juga pergi, seorang sinse,
dan dia memberikan herbal Cina, dan kemudian medis yang melayani. Jadi kita baru bisa menyaring bahwa reparasi yang terbaik itu adalah dari penciptanya. Dan ini adalah bengkel-bengkel atau montir-montirnya. Jadi pencipta yang terbaik akan bisa. Kalau saudara punya mobil Toyota rusak, jangan bawa ke Honda Suzuki. Bawalah ke Toyota, karena Toyota adalah yang paling tahu mobil-mobil Toyota dan alat-alat asli, onderdil-onderdil asli, suku cadang yang asli, pasti ada di Toyota. Kalau saudara mempunyai handphone Samsung dan rusak berat, saudara tidak bawa di Oppo atau di merek-merek yang lain. Saudara akan bawa ke Samsung. Mengapa? Karena Samsunglah yang membuatnya. Dan suku cadangnya pasti ada di situ. Dan kalau tubuh Anda sakit, sakit berat, bahkan mau sekarat mati sekalipun, saudara pasti bisa ditolong oleh pencipta dari tubuh itu. Nah, sekarang ini adalah kerana agama kita, keyakinan kita. Siapa yang menciptakan kita? Jadi, reparasi yang terbaik itu rumusnya adalah pergilah ke sang penciptanya. Sang penciptanya itu pertama menciptakan di otaknya atau di dalam dunia maya konsep-konsepnya bagaimana. Oh, laki-laki harus begini kodratnya, perempuan harus begini kodratnya, dan akhirnya diciptakan direkayasa di dalam dunia fisik, alam nyata, dan akhirnya dia jadi. Pada saat sekarang ini kita tidak melihat Sang Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seruah sekalian alam. Kita tidak bisa berbicara langsung kepada Yang Maha Kudus, Yang Maha Kuasa, tetapi kita boleh cari bengkel dan teknisi daripada Tuhan, yaitu lembaga dan orang-orang yang menggunakan cara penyembuhan ilahi, cara penyembuhan hakiki yang sesuai dengan kodrat manusia. Nah, nanti saudara boleh tanya jawab dengan kami untuk menanyakan hal ini lebih lanjut. Jadi, pada tanggal 17 Maret 2023 saya terbaring dan saya hanya lihat langit-langit putih dan lampu putih. Oh Tuhan, saya ini tidak mempersalahkan Tuhan. Saya tahu saya sendiri ada andil. Selama 30 tahun saya menjadi dokter, direktur rumah sakit, saya perintah-perintah orang, ICU, atur-atur. Tapi saya tidak pernah menjadi sakit. Setelah saya sakit, maka ada seorang Indonesia di Amerika, dia katakan demikian. Dokter Ruben, kalau sakit jangan fokus utamamu, itu penyakitmu dan dirimu. Saya bilang benar-benar Pak, benar. Karena kalau saya pikir saya penyakit, saya akan stres. Apa bisa sembuh ini? Kalau saya pikirkan diri, aduh, sudah tidak ada pekerjaan, dari mana lagi nafkah hidupnya, anak-anak bagaimana, dan keluarga dan bagaimana. Dia katakan, jangan fokus utama penyakit dan diri, pikirkan Tuhan. Amin, saya katakan betul. Kalau sakit, yang kuasa yang pertama adalah Tuhan. Dan itulah saudaraku, mengapa saya bersama Bu Lydia, dan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini, mari kita bergabung bersama-sama untuk memikirkan, untuk merencanakan, untuk menghidupkan kehidupan yang ideal sesuai dengan kodrat kita, rencana daripada Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi saudaraku, kita akan berbicara mengenai kualitas hidup berdasarkan iman, agama kita masing-masing, dan ilmu pengetahuan. Maka kita mendapatkan bahwa ada alam yang adikodrati, supraalami, supernatural, dan juga ada alam alami atau natural. Jadi kita melihat bahwa ada tiga keadaan. Kita dilahirkan sehat, lalu kita jatuh sakit, tapi kita bisa sembuh. Bagaimana kita bisa menceritakan ini? Sehat itu adalah karena kuasa ilahi, bukan setan yang menciptakan kita sehat, tapi Allah, Tuhan, Maha Kuasa yang membuat kita sehat. Sakit kita itu diizinkan oleh Tuhan, karena tanpa izin yang Maha Kuasa tidak mungkin ada segala sesuatu ada di alam semesta ini. Tapi sakit ini adalah kuasa daripada anti Tuhan, anti penciptaan. Sembuh ini bukan kuasa daripada iblis boleh menyembuhkan. Kalau kuasa kegelapan boleh menyembuhkan, itu penyembuhan yang tidak sempurna atau hanya tipu muslihat. Karena sembuh itu akan kembali jatuh sakit dan mungkin lebih parah daripada itu. Jadi kita harus mengetahui bahwa kuasa-kuasa ini ada. Kuasa positif dan kuasa negatif. Kemudian dalam perjalanan hidup ini ada beberapa tingkatan. Dari paling tinggi sampai kepada paling rendah. Yang paling tinggi disebut baka, di bawahnya adalah sehat super, baru sehat biasa,
Kemudian masuk kepada ranah sakit. Sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, dan akhirnya masuk kepada meninggal dunia atau mengakhiri hidup ini di alam semesta kita. Kualitas hidup yang paling tinggi adalah kebakaan, dan ini hanya terjadi di Firdaus atau di sorga. Di atas dunia ini yang paling ideal adalah sehat super. Apa itu sehat super? Dia sangat gembira, dia punya keadaan vitalitas tinggi, kulitnya mulus dan sebagainya. Sehat biasa adalah yang umum di dunia. Tapi itu sehat biasa, tidak sehat super, tapi tidak juga sakit. Ya, apa kabar? Biasa-biasa saja. Jadi kalau orang itu mengatakan, apa kabar saudara? Ah, biasa-biasa saja. Sakit tidak, sehat tidak. Orang itu adalah sekedar hidup. Dan kita ingin agar kita sehat super, bukan hanya sehat biasa-biasa saja. Baik. Kemudian kita masuk kepada sakit ringan yang umum terjadi di dunia ini. Sakit sedang yang kadang-kadang dialami oleh orang termasuk saya waktu kayak kena sakit itu. Dan sakit berat juga adalah jarang kalau orang sudah sekarat dan sudah masuk ICU dan sebagainya itu adalah sakit yang berat yang selangkah lagi menuju kepada akhir hidup atau kematian. Dan meninggal dunia ini adalah keadilan yang lazim di dunia dan ini dijawab oleh dunia rohani bahwa kita meninggal oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, oleh karena lain sebagainya. Dan kita tidak membicarakan mengenai hal ini, kita membicarakan bagaimana kita boleh disempurnakan kembali, disembuhkan. Jatuh sakit, oke, tetapi boleh sembuh kembali. Jadi saudaraku yang kekasih, pada dasarnya kita berbicara mengenai manusia yang seutuhnya, kodrat Sang Pencipta dengan dukungan daripada sains yang benar. Kita akan berbicara laki-laki yang sejati, kita akan berbicara perempuan yang sejati, hubungan suami istri yang menghasilkan anak-anak keturunan yang sejati. Ini adalah ranah daripada Tuhan yang Maha Esa. Dan kita sekarang belajar untuk menyembuhkan. Dan ini adalah turunan daripada konsep-konsep yang berasal daripada ketuhanan yang kita olah secara medis, secara pengobat tradisional, dan sebagai awam-awam yang pemerhati kesehatan holistik. Nah, inilah saudaraku yang kekasih, keadaan saya sakit berat ya pada waktu ini. Memang sudah rasa napas sudah mau melepas dan lain sebagainya itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita harus mengetahui bahwa reparasi terbaik itu kita harus mengerti bahwa sebelum kita sakit berat, ada dia punya pendahuluan. Dan setelah kita sakit berat, ada dia punya lanjutan. Dua hal ini sebelum terjadi dan sesudah terjadi kita harus olah. Kalau kita hanya mengobati sesaat-sesaat saja, itu akan berulang-berulang kembali. Tapi kalau kita ingin untuk mengobatinya secara tuntas, dan kita katakan beres, stop chair, maka kita harus melihat ke belakang. Dari mana kita sakit? Karena tidak mungkin ada sakit tanpa penyebab. Dan setelah kita sakit, tidak akan tertinggal begitu saja, tapi ke depan akan ada akibat-akibatnya. Maka kita harus membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Kemudian kualitas hidup ini berbicara ada iman dan ilmiahnya dan berjalan secara progresif, saudaraku yang kekasih. Nah, kalau kita bisa membuat tingkatan daripada kualitas hidup ini, yang paling tinggi kebakaan, turun sehat super, turun sehat biasa, turun sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, akhirnya meninggal dunia. Tetapi di kualitas hidup yang ideal itu adalah sempurna terus. Seharusnya waktu kita diciptakan di Firdaus Eden, kebakaan ini harusnya berjalan terus. Kemarin adalah baka, ini hari baka, dan besok baka. Tetapi akhirnya realita dunia terjadi, saudaraku, dari baka merosot sampai meninggal. Jadi kita berada di antara spektrum kebakaan dan meninggal dunia. Kita belum meninggal dunia, tapi kita sudah tidak baka. Namun, saudaraku yang kekasih, kita tidak hanya realistik yang pesimik ini. Kita harus realistik, optimistik, bahwa kita boleh kembali lagi kepada kebakaan. Dan ini adalah dijawab oleh ranah agama kita masing-masing. Jadi sangat penting bahwa kalau kita hidup ini, bukan hanya ilmu pengetahuan saja, hal-hal materi saja, keuangan saja, kecantikan, kegantengan saja, tetapi kita juga harus mendalami ilmu kerohanian, kedekatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan ini sangat luar biasa. Ya, puji Tuhan. Jadi ada kuasa yang membuat kita rontoh, yaitu anti penciptaan. Tapi ada kuasa yang membuat kita hidup, yaitu kuasa penciptaan.
Dan sebagai orang yang beragama, yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita harus percaya bahwa ada kuasa yang bertentangan ini, kuasa kegelapan dan kuasa terang. Dan kita berada di hal yang terang. Nah, baiklah kita sekarang bicara sembuh yang holistik. Jadi kita menggunakan iman dan juga ilmu pengetahuan. Jadi saya mengajukan kepada saudara-saudara Sehat Holistik Alami Indonesia. SHAI ini adalah Sehat Holistik Alami Integratif. Tiga kuasa yang kita ajukan agar saudara kalau sakit pakailah ini. Gabungan daripada kuasa ilahi, kuasa alam, dan kuasa manusia. Ilmunya juga ada empat. Ilmu penyembuhan alami yang disebut naturopati, ilmu penyembuhan gaya hidup, ilmu penyembuhan medis fungsional, dan ilmu penyembuhan medis konvensional. Bagaimana itu? Mari kita lanjutkan. Nah, holistik ini artinya seluruh aspek manusia. Ada tiga dimensi utama dan ada 8 dimensi modern yang termasuk di holistik ini. Saudara boleh tanya, boleh mempelajarinya. Alami ini ada tiga kuasa di alam semesta. Integratif ini ada 4 ilmu yang benar yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi saudaraku yang kekasih, kesembuhan holistik ilmi ini ada 3 kuasa dan 4 ilmu kesehatan. Dan saya tidak akan mendalaminya, saya akan berikan saudara boleh baca akan hal ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh saya jawab. Tapi ini yang saudara, pada 2 minggu lalu kita telah membicarakan. Kalau kita berbicara penyakit, itu adalah hasil akhir. Penyakit itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi dia adalah hasil daripada akar, batang, dan akhirnya buah. Jadi 3 ranah ini, 3 tingkatan ini harus dibicarakan. Nanti kalau ada yang bertanya, oh saya ini darah tinggi, itu adalah buah-buahnya. Tapi apa batangnya penyebab darah tinggi? Kemudian apa akar penyebabnya daripada darah tinggi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, saudaraku. Jadi kita harus membicarakan 8 aspek daripada manusia. Dimensi itu ada 8, dan saya berikan urutannya. Pertama-tama kita harus sehat tubuh kita. 但係雙 Yang 條啊， kedua, 唔好食太緊就好 ya, 嘛，pilih-pilih嘛。嗱，biasa siap, 冇 siap, 冇太太。 siap, siap. Ya, iya Bu. Jadi pertama kita harus sehat fisik kita. Yang kedua harus sehat pikiran kita. Yang ketiga kita harus sehat emosi kita. Habis itu harus sehat spiritual rohani kita. Kemudian hubungan kita dengan sesama manusia sosial. Suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak. Pokoknya antara manusia dengan manusia, satu suku dengan suku yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain, itu juga harus sehat. Kemudian yang keenam, dia harus sehat dalam pekerjaan. 同 Kita 埋 harus 呢， bekerja dengan senang dan memberikan hal-hal yang baik. Dan saudara yang ketujuh adalah kita harus sehat finansial. Bagaimana kalau kita punya badan sehat tapi kita punya 太 kantong 緊 itu 要嘅啦。 kosong, ya. Jadi kita harus juga mempunyai finansial yang 我 kuat. 是同事有買喎， Kemudian yang kedelapan adalah sehat lingkungan kita. 誒， Jadi inilah yang namanya sehat holistik. Kalau 8 ini sehat, maka kita buat. Jadi pada saat ini memang kita bicara mengenai kesehatan tubuh dan pikiran. Tetapi kita juga harus bicarakan mengenai kesehatan sosial, kesehatan keuangan. Karena orang itu bisa menjadi sakit-sakitan, mah atau jantungan. Karena pekerjaannya, karena keuangannya juga. Dan ini saling mempengaruhi. Jadi 3 kuasa ini, kuasa ilahi, kuasa alam, dan kuasa manusia. Kuasa ilahi ini adalah melalui iman, doa, ibadah, pengampunan, syukur, kasih, dan makna hidup. Betapa pentingnya kuasa ilahi ini untuk menurunkan stres, meningkatkan harapan, memperkuat ketahanan mental, dan mendukung penyembuhan. Kemudian jangan lupa kuasa ilah alam, karena alam ini akan membantu kita untuk sehat. Air, udara, matahari, nutrisi alami, aktivitas fisik, tidur, istirahat, alam yang terbuka. Ini sangat bagus di Sulawesi Selatan, sangat bagus. Naik ke gunung-gunung, pergi ke sana, dan kita menikmati alam. Kuasa manusia juga membantu kita untuk sehat. Berpikir, belajar, meneliti, mengembangkan ilmu. Saudara sekarang sedang duduk, sedang melihat, sedang mendengarkan. Ini adalah kuasa manusia sedang dikembangkan oleh pengetahuan. Disinilah kedokteran, teknologi, psikologi, nutrisi, rehabilitasi ini digunakan untuk menyehatkan secara seutuhnya.
kita harus gunakan semua kuasa-kuasa manusia yang ada. 4 ilmu kesehatan yang benar adalah naturopati, lifestyle medicine, functional medicine, dan conventional medicine. Naturopati ini adalah Batra yang memberikan pengobatan-pengobatan alami dan sering disebut pengobat tradisional. Nah, dari Kemenkes sudah mempunyai satu istilah Batra. Batra itu adalah pengobat tradisional, saya tambah Batra pakar. Nah, ini ahli-ahli. Jadi bukan sembarang dukun-dukun, sinse-sinse, tabib-tabib, tapi betul-betul yang mendalaminya dengan secara ilmiah. Seorang Batra yang naturopatis akan bertanya, apa yang dibutuhkan tubuh untuk sembuh? Nah, dia akan berikan itu. Tubuh akan sembuh kalau ada hal-hal yang diberikan. Pertama, nutrisi, herbal, hidroterapi, detoksifikasi alami, puasa terarah, restorasi tubuh. Ini adalah bagian pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh naturopati. Ilmu yang kedua yang saya ajukan adalah lifestyle medicine. Pertanyaannya adalah, kebiasaan apa yang menyebabkan penyakit? Kebiasaan apakah yang menyebabkan sehat? Nah, inilah sudah dijawab. Makanan yang sehat, aktivitas fisik, tidur, manajemen stres, relasi yang sehat, menghindari zat-zat berbahaya. Dan ini dilaksanakan oleh nakes profesional, tenaga kesehatan yang profesional. Ilmu yang ketiga adalah functional medicine. Medis yang bertanya mengapa penyakit ini terjadi. Jadi dia akan mendalami sistem-sistem tubuh. Dan mereka menemukan ada akar-akar masalah, mekanisme-mekanisme fisiologi tubuh. Ada inflamasi atau peradangan. Ada kelainan hormon. Ada kelainan daripada kuman-kuman yang normal dalam tubuh atau mikrobioma. Ada kelainan energi tubuh, metabolisme. Ada kelainan nutrisi. Dan ada toksin-toksin yang bisa mengganggu akan tubuh kita. Dan kalau saudara pergi ke rumah sakit kepada dokter praktek, spesialis, atau dokter umum, maka itu adalah kedokteran konvensional. Pertanyaannya adalah bagaimana menyelamatkan pasien sekarang? Seorang nakes yang profesional yang memegang kedokteran konvensional akan bekerja di kegawat daruratan. Jadi kalau saudara mengalami kecelakaan atau kegawat daruratan terancam nyawa, paling bagus diobati oleh kedokteran konvensional. Operasi, ICU, trauma, antibiotik, diagnostik modern, ini semua disajikan oleh DEP, Kementerian Kesehatan, melalui rumah-rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik, dokter-dokter, bidan-bidan, perawat-perawat, fisioterapis, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain yang memberikan bantuan. Ini juga harus digunakan. Tetapi jangan lupa, 3 ilmu yang lain itu juga. Jangan katakan, kami ini dokter, Anda pergi ke Sinse atau apa-apa yang lain. Tetapi saya menganjurkan agar kita belajar bersama-sama. Sehingga kita tidak menyepelekan yang satu dan mengagungkan yang lain. Tapi kita betul-betul mencari apa yang benar, apa yang bermanfaat bagi kita sekalian. Jadi saudaraku, model diagnosa sehat holistik alami integratif terbagi atas 3 level. Pertama, apakah gejalanya? Kamu sakit apa? Tolong ceritakan yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Yang kedua, maka tenaga kesehatan ini atau pengobat ini akan mencari gangguan fungsional apa. Tubuh punya sistem apa ini yang rusak. Digalilah akan kerusakan gangguan pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga, apa penyebabnya sebelum sakit? Adakah penyebab-penyebabnya? Dan akhirnya setelah membuat diagnosa, barulah seorang pengobat akan mengajukan solusi yang personal. Jadi tidak semua orang sama. Orang ini gula darah tinggi, tapi dia punya cara menurunkannya tidak persis sama dengan orang yang lain. Secara umum sama, tetapi secara spesifik berbeda. Jadi inilah orang awam pemerhati adalah pemilik hidupnya. Dia harus dilibatkan. Jadi sekarang ini adalah bahwa penyembuhan itu tidak bisa kalau tidak melibatkan pasien itu sendiri. Jadi tidak bisa hanya perawat merawat, dokter mengobati, tapi pasien juga harus berubah pola hidup dan pola pikirnya. Jadi saudaraku, level 1 ini adalah gejala. Contohnya, saya ini hipertensi, diabetes, migrain, asma, nyeri sendi, insomnia. Itu baru permukaan gunung es. Kita harus turun kepada level yang kedua, level gangguan fungsional. Di sana akan temukan bahwa ada peradangan kronis. Anda kena kanker karena Anda sudah lama sekali peradangan-peradangan.
resistensi insulin yang sudah lama akhirnya terjadi hipertensi, diabetes, dan asam urat dan lain sebagainya. Gangguan hormonal, kelainan disbiosis usus, kuman-kuman di usus Anda sudah bergeser daripada aturan yang normal, disfungsi mitokondria, tungku-tungku di dalam sel Anda lemes sehingga Anda tidak bertenaga, dan lain sebagainya, dan stres kronis. Itu level kedua. Level yang ketiga adalah akar penyebab. Apa penyebab dari semua penyakit? Pola makan yang buruk, kurang tidur, trauma emosional, konflik, relasi hubungan, kurang bergerak badan, toksin lingkungan, kekurangan nutrisi, kehilangan tujuan hidup. Ini adalah yang ketiga, dan proses terapi saya itu adalah waktu orang ini memberikan penyembuhan, kita sembuhkan pertama stabilisasi. Dan ini terutama daripada orang nakes punya kerjaan. Kondisi sakit akut dinormalisasi hingga hidupnya menjadi normal. Yang kedua, hilangkanlah penyebab. Tindakan mengatasi akar penyakit, dan ini peran daripada nakes yang fungsional. Dan pulihkan fungsi kondisi sisa belum normal, dinormalisasi lagi. Dan ini peran Batra, nakes fungsional, konvensional. Dan akhirnya membangun kehidupan baru. Kebiasaan sehat dilanggengkan. Peran utama daripada awam pasien itu sendiri, Batra, dan nakes-nakes seluruhnya. Jadi saudaraku, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa saya sendiri sekarang ini sudah cukup sehat. Dari tadinya tidak bisa bicara, walaupun saya masih bicara, sekarang masih agak miring, dan otot-otot tertentu sudah tidak bekerja. Tapi puji Tuhan, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Saya boleh bagikan ilmu kepada saudara, dan kalau boleh didengarkan, dituruti, sehingga kita tidak akan mengalami penyakit-penyakit yang tertimpa kepada orang-orang. Baik, inilah saya punya perjalanan penyakit, saya lewati saja. Tapi saudara lihat bahwa saya punya tensi naik sampai 200/100. Sekarang ini sudah turun ke normal 120/70 dalam 3 tahun. Jadi ada akibat daripada sebab. Sebab jelek akan membuat buah-buah busuk. Tetapi penyebab yang baik akan membuat buah-buah itu menjadi baik. Nah, saudaraku yang kekasih, studi kasus bahwa diabetes juga, keluhan darah tinggi, gula darah tinggi, berat badan berlebih, mudah lelah. Akar penyebabnya adalah resistensi insulin, diet tinggi gula, kurang aktivitas, dan kurang tidur. Untuk menyembuhkan ini harus pakai kuasa ilahi, kuasa manusia, dan 4 ilmu bersama-sama. Saudara yang sakit kepala migrain, setengah kepala ini sakit, matanya rasa mau copot, ini juga sama dia punya cara mengatasinya dengan kuasa ilahi, kuasa alam, dan kuasa manusia. Tujuan akhir daripada saya adalah bukan sekedar bebas gejala, tapi harus tubuhnya sehat, pikiran jernih, emosinya stabil, relasinya harmonis, hidupnya bermakna, produktif, keuangannya juga stabil, dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi inilah kita menjadi manusia yang sehat seutuhnya, berkat bagi sesama kita. Kesimpulannya, saudaraku, saya mengajukan bahwa untuk kita sehat holistik alami integratif, pakailah 3 kuasa ini sebagai makhluk yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga menggunakan kuasa alam dan kuasa manusia. 4 ilmu yang benar ini tolong kita pelajari. Kalau saudara adalah orang awam, boleh menggunakannya, minta kepada medis atau pengobat alami yang boleh membantu. Dan carilah akar penyebab. Jangan hanya pokoknya pergi ke dokter, yang dokter sudah saya disiplin makan obat. Betul. Tapi carilah akar penyebabnya, rubahlah gaya hidupmu, dan pemulihan spiritual. Karena penyembuhan holistik manusia seutuhnya, kesehatan sejati bukan hanya hidup lama, tapi hidup lebih utuh dan lebih bermakna dan lebih memberkati. Terima kasih atas perhatian saudara. Boleh menghubungi saya di nomor ini kalau mau konsultasi. Dan sekarang ini penerapan sesuai ruang lingkup khusus pilihan Anda. Jadi pada saat ini saya membuka pertanyaan bagi saudara-saudara yang ingin bertanya khusus mengenai penerapan daripada konsep sehat holistik alami integratif ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Lydia. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Ruben untuk pemaparannya. Dan kami juga mau mengucapkan menyapa selamat datang kepada semua yang sudah join. Saya lihat di sini ada 15 partisipan termasuk saya dan dokter.
Sudah jelas yang disampaikan oleh dokter, maka saat ini kami buka ruang tanya jawab. Kita punya waktu 20 menit ya. Kalau lebih-lebih sedikit juga oke lah kalau ini. Tapi nanti seandainya kita sudah habis waktu, itu bisa dilanjutkan. Saya ada bagikan link grup di situ di kolom chat. Mungkin bisa bisa join ya, bisa eh, minta untuk join. Di situ akan ada bisa tanya jawab lanjutan di grup jika waktu di Zoom ini membatasi kita. Baik, saya beri kesempatan kepada siapa saja yang mau bertanya. Silakan angkat tangan, lalu setelah dipersilakan boleh nyalakan mic dan sangat disarankan untuk buka kamera. Silakan. Mungkin ada di antara partisipan yang memiliki keluhan sakit yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan, silakan. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Kalau saudara perlu materinya, nanti sebentar akan diposting. Iya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau mau izin Pak Dokter, Ya, saya David selamat. Pak. Iya, iya, iya. Aduh, senang lihat wajahmu. Terima Halo? kasih. Ya, silakan. Boleh, boleh. Kedengaran. Oh, udah ada Ya, yang bertanya ya. Baik. boleh, boleh. Iya, silakan, silakan. Lagi Oh di iya baik. jalan. Pak Mungkin. David bisa nanti bertanya. Ini ada pertanyaan dokter di kolom chat. Oh iya, iya. Silakan dibacakan. Bagaimana cara menurunkan kolesterol tinggi? Terima kasih. Setelah ini bisa pada Oke. Baik, baik. Oke, baiklah. Jadi, kolesterol nanti kita akan ada materi yang lebih mendetail mengenai kolesterol itu sendiri. Tapi saya ingin berikan jawaban secara umum. Kolesterol ini adalah suatu hal yang mempunyai dua sisi. Dia sangat dibutuhkan tubuh. Kalau tidak ada kolesterol, maka laki-laki tidak bisa jadi laki-laki, perempuan tidak bisa jadi perempuan. Karena hormon-hormon estrogen, progesteron, testosteron itu intinya dari kolesterol. Jadi kolesterol itu tidak boleh nol. Tetapi kalau dia terlalu tinggi, ada risikonya juga. Kolesterol itu adalah pembentuk otak, otak kita. Kalau kita tidak ada kolesterol, maka otak kita menciut mengecil. Juga lapisan kulit kita harus ada lapisan daripada lemak yang ini. Oleh sebab itu, maka kita kalau makan harus makan lemak-lemak yang baik. Kalau kita makan lemak-lemak yang tidak baik, orang katakan, sekarang ini saya takut sekali makan lemak, jadi saya nol lemak. Nah, tidak boleh juga demikian. Jadi harus makan ada dia punya lemak. Tidak boleh nol lemaknya itu karena ada lemak-lemak esensial, omega 3, omega 6 yang harus dimasukkan di dalam tubuh kita. Kalau kita nol lemak, maka kita tidak boleh. Jadi kolesterol itu kenapa dia naik? Nanti kita akan bicarakan mekanismenya secara lebih besar, lebih mendalam lagi. Tetapi marilah kita mempelajari yang kedua. Kalau seorang pengobat itu hanya melihat, oh kolesterolmu tinggi, kasih turun gitu. Itu adalah melihat buah yang busuknya. Wah, kamu punya buah busuk ini. Buang aja ini, kita atau kita chat aja ini buah yang busuk ini. Itu adalah pengobat yang kurang tepat. Kolesterol tinggi kita turunkan saja tidak. Tidak demikian, tapi kita harus cari tahu fisiologi tubuh apa yang mengganggu sehingga kolesterol ini naik. Kalau
akar apa makanan kita kah atau kebiasaan hidup kita kurang tidur dan lain sebagainya yang menyebabkan kolesterol itu bisa berlebihan ya. Jadi kita harus melihat seperti itu. Contohnya, oh, kolesterol ini kalau terlalu banyak di dalam darah, dia akan menempel di dinding dan menyebabkan aterosklerosis. Jadi kita nggak boleh kolesterol tinggi di dalam darah. Ternyata, saudara, bukan demikian cara menjawabnya atau penjelasannya. Kolesterol walaupun tinggi di dalam darah, itu tidak akan menjadi masalah kalau dindingnya itu tidak keropos. Nah, dinding ini keropos, robek-robek dia, rusak-rusak dia, kolesterol ini datang untuk menempel, menambal akan luka-luka yang di dinding itu. Jadi kolesterol itu yang membuat penebalan di dalam pembuluh darah ini adalah harus ada goresan-goresan dulu. Nah, goresan ini apa yang menyebabkannya? Nah, itulah merokok, ah, minum kopi, oksidasi-oksidasi yang tinggi dan lain sebagainya, kurang tidur, ah, inflamasi peradangan, infeksi-infeksi yang kronis. Jadi orang yang dia punya dinding mengalami kolesterol tinggi, lalu kemudian dia akhirnya tersumbat, terjadilah stroke, terjadilah serangan jantung, sebenarnya bukan kolesterol yang tinggi semata-mata yang menjadi masalah, tetapi ada proses yang berlanjut dan kita bisa mempelajarinya itu lebih lanjut. Pada 2 minggu yang akan datang, kita akan berbicara mengenai kesehatan kardiovaskuler, yaitu bagaimana jantung dan pembuluh darah ini sehat, dan kolesterol itu kita akan bicarakan, termasuk LDL dan HDL. Ada orang katakan, kita punya HDL, kolesterol HDL yang meningkat, karena itu katanya kolesterol baik. Kita mau menekan akan kolesterol LDL kita supaya turun, karena itu katanya kolesterol jahat. Nah, istilah jahat dan benar ini adalah konsep-konsep yang secara umum. Tapi kalau secara lebih tepat, kita tidak memakai istilah itu lagi. Memang itu secara umum, tapi secara khusus seperti itu. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Dan kalau ada masalah kesehatan, tolong dikirimkan ke saya data-datanya supaya kita akan periksa 3 ranah ini. Bukan hanya akibatnya yang adalah kolesterol tinggi, tapi kita mau cari tahu apakah perlemakan di livernya, proses metabolisme lemak ini bagaimana, dan kebiasaan makan, minum, kegiatan kerja, kurang istirahat, kurang jemur di matahari, dan lain sebagainya. Karena itu semua akan bisa mempengaruhinya. Dan tanpa menggunakan obat-obat yang berlebihan, kita sudah bisa menurunkan kolesterol kita, menormalkan akan kadar kolesterol kita, sehingga kita tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Iya, terima kasih Bu Lydia. Demikian jawaban saya secara umum, nanti secara khusus boleh kita mendalami lebih lanjut. Iya, Baik, terima terima kasih. kasih dokter. Dan Ya. semoga menjawab ya Ibu Nia. Ibu Nia ini domisili di Solo, Oh, di Surabaya, ya, orang oh Solo. siap, siap, Baik, siap. tadi jika Pak David mau bertanya, kami beri kesempatan. Silakan Pak David. Selamat sore, salam sehat selalu Pak Dokter dan rekan-rekan semuanya. Bukan mau Ya. bertanya Bu, tapi mau berterima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Tadi saya mohon maaf mungkin tidak ikut dari awal Pak, tapi sangat terberkati. Ya mudah-mudahan khususnya dengan rencana-rencana dalam pelayanan yang akan dibuka di Tanjung Pinang khususnya Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bu. Amin. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin memberikan komentar bahwa terima kasih Pak Daniel, Pak David, dan Iya semua Pak. tim yang ada di sana. Sorry. Ya, Iya Pak. kita mempunyai ilmu. Saya juga didapat dari orang-orang yang sebelum saya. Dan saya gunakan, saya punya pengalaman, saya punya pemikiran yang teliti untuk mencari tahu ini benar atau tidak. Jadi kita semua kalau mempunyai pikiran yang terbuka, kita akan bisa jadi pintar, jadi cerdas. Jadi orang bisa katakan, pakai obat ini, pakai obat ini, pakai herbal ini, pakai obat itu. Tapi kita harus uji, ya. Secara pribadi kita uji dulu. Jangan sembarang terima promosi apapun juga. Wah, ini kata Dokter Ruben hebat ini. Periksa dulu, apakah Dokter Ruben ini bicara sesuai dengan kebenaran dan adalah suatu hal yang indah. Kalau kita sebagai pengobat, dokter, perawat, dan teman-teman kita memberikan nasihat-nasihat yang benar. Jadi kiranya kita akan berlanjut terus karena apa yang saya sampaikan ini saya saring dulu
Saya tidak akan jawab hanya, oh berdasarkan sponsor. Wah ini kalau Anda dapat ini nanti Anda dapat 10% daripada komisi. Tidak, tidak ya. Kita ingin agar Anda bisa mengambil keputusan dan boleh sehat sendiri dan selamanya seperti itu. Jadi terima kasih Pak David, silakan. Baik, Semoga Pak Dokter. Terima kasih. di Bintan Terima boleh kasih. iya, boleh tercerahi. Terima kasih, Pak. Amin, amin. Ya. Maju Baik, terus terima perjalanan. kasih dokter. Terima kasih Iya, Pak David. iya. Iya, Bu. Oke, Selamat. Hmm, kami masih buka ruang bertanya, ruang tanya jawab. Jadi silakan Bapak William yang mau bertanya, kami persilakan. iya, Selamat malam semuanya. Silakan Pak William. iya. Eh, jadi Suaranya tidak terdengar. halo, boleh kedengaran? Kasih Tes. dekat, kasih dekat. Iya, Oh iya, ya, boleh. Kasih dekat ya. selamat Amin. malam semuanya. Selamat malam, dokter. Terima kasih untuk materi Iya, di malam hari ini. Mungkin ini pertanyaan yang agak keluar dari materi, tapi masih dalam konteks New Start, Sir. Mau iya, bertanya untuk rest ini, istirahat. Banyak sekali teman-teman, anggota-anggota gereja yang dalam bidang pekerjaan menuntut, bahkan untuk nakes saja kan menuntut untuk kerja di malam hari. iya, Memang betul. banyak riset yang katakan kan harus tidur 7 sampai 8 jam di malam hari. Tapi juga sudah ada beberapa riset ternyata yang bukan masalah tidur malam atau siang, tapi durasinya. Yang penting durasinya sama. Kira-kira bagaimana itu ya, Dok? Cara Iya, kita untuk boleh menentukan mana yang terbaik. baik, baik. Terima Terima kasih kasih. banyak. Iya, terima kasih Pak William. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat baik. Pertama, saya akan jawab dari segi kodrati, kedua daripada fisiologi, dan kemudian kita akan mengambil kesimpulan. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka diciptakanlah siang dan malam. Siang itu karena ada matahari, dan itu akan memberikan cahaya, dan karena ada cahaya, orang itu harus bangun bekerja. Kemudian waktu Tuhan membuat maghrib, matahari itu terbenam, semuanya gelap. Maka kodratnya atau aturannya, malam itu bukan untuk kerja. Siang itu adalah untuk kerja, melek, terang, tapi malam itu gelap, tidak bisa lihat apa-apa, tidak bisa pukul badminton dan lain sebagainya kalau nggak ada lampu. Maka malam itu secara alami adalah untuk tidur, siang adalah untuk kerja. Dan itu adalah aturannya secara kodrati ya, bahwa siang adalah untuk bekerja, malam adalah untuk istirahat. Dan orang-orang di desa, mereka itu malam tidak bisa main badminton, tidak bisa lain. Kenapa? Tidak ada listrik, tidak ada komputer. Tapi kenapa kalau di kota siang yang menjadi malam, malam menjadi siang? Karena ada listrik dan ada komputer. Siapa yang menciptakan listrik dan komputer? Tuhan menciptakan energi, tetapi manusia yang mengolahnya menjadi teknologi. Jadi dengan teknologi di kota-kota, maka kita terganggu untuk tidak sehat. Kenapa? Karena kita menghidupkan suatu lingkungan yang sudah tidak alami lagi. Nah, itu dari segi pertama. Kemudian penelitian mengenai kenapa harus tidur 7 sampai 8 jam. Saudara tahu? Ah, ini sudah disebarkan oleh WHO ke seluruh dunia sehingga sekolah-sekolah pun ibu-ibu guru, dokter-dokter katakan kalau mau tidur itu harus 7 sampai 8 jam. Ceritanya itu adalah beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar 50 tahun yang lalu, maka dibuatlah oleh dua orang dokter, Dokter Belloc dengan Breslow di Los Angeles County, di kecamatan Los Angeles di California. Mereka membuat penelitian daripada orang-orang yang paling panjang umurnya. Orang yang paling panjang umurnya itu makanannya seperti ini, gerak badannya teratur, dia tidurnya 7 sampai 8 jam dan sebagainya. Jadi itu ditemukan bahwa itu adalah secara statistik 7 sampai 8 jam itu adalah waktu untuk tidur yang baik. Dan orang kalau tidur 7 sampai 8 jam itu adalah yang terbaik. Kenapa orang itu harus tidur sebelum jam 12 malam? Jadi ini kembali kepada kebiasaan tubuh. Namanya ritme harian atau circadian rhythm atau irama sehari. Di dalam tubuh kita ini hormon-hormon dan dia punya kimia-kimia naik turun, naik turun, naik turun.
Yang membuat kita mempunyai kekuatan tenaga ini salah satu diatur oleh hormon kortisol. Kalau hormon kortisol kita sangat tinggi, maka kita jadi kuat luar biasa, ya. Kalau hormon kortisol itu rendah, kita jadi ngantuk luar biasa. Ditemukan bahwa secara fisiologis jam 9 malam orang pada umumnya kortisolnya itu sangat rendah. Jadi kalau saudara sudah mulai mengantuk-mengantuk jam 9 dan malam, itu sebenarnya normal. Dan dia akan mulai dibentuk oleh tubuh sendiri waktu kita istirahat, dan dia akan naik puncak paling tinggi jam 7 pagi. Jadi kalau saudara bangun pagi lemas-lemas, bangun pagi tidak ada tenaga, berarti saudara belum cukup, saudara punya energi dalam tubuhnya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa tubuh ini akan nge-charge, ya, sama seperti handphone, kalau dikasih masuk ke listrik, energinya akan di nge-charge lagi. Tubuh juga demikian. Pada waktu saudara jam 9 malam, saudara tidur pada jam itu, maka tubuh akan membentuk akan hormon-hormon kortisol kita dan hormon dopamin dan lain sebagainya. Semua tubuh itu ada dia punya jam pembentukannya, maka dia akan mengalami hal seperti itu. Jadi untuk kita bisa tidur dengan baik, dengan cukup, maka apa yang tadi Pak William sudah katakan itu memang benar dan kita harus pelajari itu. Dan apa temuan-temuan yang ada kita hidupkan, maka kita bisa tahu. Sehingga kita membuat aturan-aturan. Kalau boleh tidur malam itu sebelum jam 12 malam. Dan kalau boleh sebelum jam 10 malam. Atau idealnya jam 9 malam. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sudah naik tempat tidur semuanya, ya. Dan itu aturan yang baik. Dan itulah yang normal. Dan secara statistik itu sudah terbukti bahwa itu yang paling sehat. Nah, tambahan lagi. Di dalam penelitian daripada orang-orang yang paling panjang umurnya di dunia ini, ada 5 zona yang namanya zona biru atau blue zones, yaitu Okinawa, Loma Linda, California, Ikaria, Yunani, kemudian Costa Rica, Amerika Selatan, Sisilia di Italia. Ini umur-umurnya 90 tahun, 100 tahun. Mereka itu masih pergi potong rumput, naik gunung, dan lain sebagainya di usia 90 tahun. 10 tahun mereka ini. Tidur-tidur mereka itu cukup, ya. Mereka tidak dipengaruhi oleh listrik, mereka tidur secara alami. Kecuali yang di Loma Linda itu karena kota besar, tapi itu ada orang-orang yang hidupnya secara alami. Jadi benar, nah seperti itu. Dan ada satu hal lagi, tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga security, militer, satpam, dan lain sebagainya itu, mereka itu harus jaga malam. Dan jaga malam ini adalah suatu hal yang mengganggu kesehatan. Orang-orang yang kerja lembur, orang-orang yang kerja ini, tensinya akan naik, kolesterolnya akan naik, dan lain sebagainya. Kenapa? Rangsangan daripada stres kita yang berlebihan. Jadi ada langkah indahnya bagi saudara-saudara yang jaga malam. Setelah jaga malam itu harus ada waktu stop, ya. Jangan terus jaga malam terus, tapi harus digantikan dengan tidur siang, kasih gelap ruangannya dan tidurlah untuk menggantikan kekurangan tidur yang terjadi akibat secara tidak alami harus bangun-bangun terus. Jadi adalah suatu hal sekarang yang ditemukan bahwa bukan hanya harus makan yang baik, tapi harus tidur yang baik. Nah, muncullah pertanyaan, wah, kalau orang tidur-tiduran itu disebut orang malas itu, terlalu banyak tidurnya. Tapi kita temukan bahwa sepertiga daripada umur hidup kita itu harus tidur. Siapa yang tidur sepertiga dari umur hidupnya, maka dia itu. Jadi 24 jam, 8 jam itu harus tidur, lalu kemudian 16 jam itu oke lah boleh bangun. Atau 12 jam atau setengah-setengah seperti itu. Jadi janganlah kita merasa berdosa. Waduh, saya ini sebut malas-malas karena saya ini suka tidur. Tidur yang pada waktunya dan pada tempatnya, sepertiga daripada hari ini adalah kita gunakan untuk tidur, itu bukan malas. Itu adalah sehat. 8 jam kita tidur, itu adalah suatu hal yang sangat baik. Karena dalam 16 jam kita bangun, kita akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, sepertiga daripada kehidupan kita ini dihabiskan di tempat tidur. Itu adalah sehat. Jangan katakan, wah ini orang ini tukang tidur-tiduran dia. Dia tidur, tapi itu tidur yang sehat. Terima kasih, Pak William. Kembali kepada Ibu Lydia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak William untuk pertanyaannya dan terima kasih kepada dokter yang sudah menjawab. Semoga menjawab ya Pak Terima William. kasih, terima kasih. Sama-sama. Jadi menjadi informasi untuk kita semua juga ya, bahwa sejak mulanya memang dirancang tidur di
malam hari. malam hari. Ya, em, baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari keluarga Nistar? Kami persilakan. Ibu Sari bertanya, silakan. Iya dokter, selamat malam dokter. Selamat malam. Terima kasih untuk materinya pada malam hari ini. Tadi dokter katakan untuk pembahasan kolesterol kan selanjutnya. Jadi pertanyaan saya Ya, ini boleh dijawab sekarang ataupun boleh di-keep dulu untuk selanjutnya. Jadi saya mau bertanya dok, kalau orang tua, ayah, dan ibu itu ketika dicek darah memiliki hasil kolesterol yang tadi tentang HDL dan LDL. LDL-nya ya. itu cenderung tinggi dan HDL-nya cenderung rendah. Apakah nanti anak-anaknya juga akan seperti itu, Dok? Memiliki kolesterol yang seperti ini. Terima Oke, kasih. baik-baik. Ada eh, ada kecenderungan untuk menghasilkan kolesterol atau enzim tertentu secara keturunan. Jadi memang itu ada, tapi untuk HDL dan LDL itu sendiri fungsinya itu diatur memang oleh genetik, oleh keturunan, tetapi oleh keadaan. LDL ini, HDL itu adalah lemak yang padat yang mengambil lemak daripada pembuluh darah dari tubuh dan dibawa ke liver. Jadi HDL itu disebut HDL adalah kolesterol yang baik karena dia akan mengepak. Jadi kolesterol-kolesterol yang ada di dalam darah dia ambil dan dia bawa ke liver. Sedangkan LDL itu adalah kolesterol yang dihasilkan oleh liver dan dibawa ke pembuluh darah, ke seluruh tubuh gitu. Jadi itu sebabnya orang berpikir, kalau LDL itu tinggi, itu berarti kecenderungan bahwa produksi kolesterol oleh liver karena liver itulah yang menghasilkan kolesterol. Kolesterol itu dibentuk oleh liver, dia akan membawa ke pembuluh darah. Dan kalau terlalu banyak nanti bisa terjadi penggumpalan atau perlemakan daripada pembuluh darah ini, aterosklerosis ini sehingga tensi naik dan stroke dan serangan jantung bisa naik begitu. Sedangkan kalau LDL itu adalah seperti itu. Jadi sebenarnya LDL dan HDL itu sangat penting, dia naik turun itu berdasarkan kebutuhan tubuh. Hanya alirannya HDL itu adalah dari tubuh, dia bawa ke liver untuk diolah lagi ya. Nah, jadi livernya itu akan menghancurkan liver kolesterol itu untuk diolah lagi dan diekspor lagi. Sedangkan LDL ini adalah kolesterol yang diekspor dari liver untuk menempel luka-luka yang ada di mana-mana seperti itu. Iya, jadi nanti saya akan terangkan lebih lanjut mengenai metabolisme daripada lemak. Fungsi daripada lemak itu sangat penting kalau dia berlebihan dan berkekurangan bagaimana seperti itu. Jadi, seperti itu Bu, Bu Sari ya. Ah, ah. Oh, ada satu lagi, Dok. Ya, Kebetulan monggo. kan itu Ya, saya juga seperti itu, Dok. Orang tua saya kan dulu sering check up itu kecenderungan tuh kolesterol total tidak terlalu tinggi, hanya ya, LDL kayak di atas sedikit, terus dan HDL-nya itu rendah. ya, Bahkan 30-an kan harusnya ya, 40, 45 ya, Dokter ya. ya. Itu juga terjadi pada saya. Saya ketika Amin. waktu masih dari muda, kan kalau dulu waktu saya kerja di lab itu kan ada Ya, apa? Ada check up rutin setiap tahun ya. Itu betul. hasilnya juga seperti itu dan memang tidak ada keluhan sih. Nah, sekarang kan saya Ya, sudah usia di atas 40-an. ya, Dan ya, ya, kebetulan juga ketika betul. suami saya periksa, hasilnya juga seperti itu, hampir sama. Jadi LDL di batas atas, HDL di bawah. Dan Ya, selama saya sudah resign nggak kerja, saya lebih kan katanya kalau kita rajin jalan kaki, olahraga iya, itu kan bisa meningkatkan HDL kan. Tapi ternyata ketika saya lama nggak check up lagi, sudah bertahun-tahun nggak check up, tapi saya lebih hampir setiap hari saya jalan kaki 10.000 langkah gitu. Saya iya. kaget waktu saya check up, HDL saya ternyata masih rendah, Dok. Bagaimana, Iya. Dok? Apakah bisa itu Berapa? dinaikkan dengan cara apa, Dok? Bisa, 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 bisa sekali. Jadi contohnya saya ini tensi sejak tahun 2017 170/100, tapi saya anggap enteng, nggak ada rasa apa-apa, tensi 170/100 begini-begini aja. Nah saya
tidak memperhatikan tensi saya ini, nanti waktu 200/100 sudah kena stroke, baru saya bilang, iya saya udah tahu dari 7 tahun yang lalu. Jadi memang kita harus mengontrol dan memeriksanya, tapi kita harus juga memberitahu, kenapa sampai saya tensinya naik-naik terus dan LDL saya naik gitu. Saya kerjanya stres. Jadi stres dua, badan kena stres dan pikiran kena stres. Ya, saya suka kerja malam sampai berlarut-larut ya, kerja karena senang kerja, bikin ini orang manajer ya, bikin proposal, bikin ini. Jadi usahakan kalau malam itu sudah istirahat tidur lah gitu ya. Pikir yang senang-senang, apa-apa yang lain sebagainya. Makanannya juga saya vegetarian, tetapi saya punya makanan ini vegetarian yang miring gitu ya. Makan es krim itu 2 piring. Karena saya senang sekali kalau makan es krim. Kalau nggak 2 piring, nggak enak itu es krimnya. Makan keju suka sekali. Kalau pizza ini nggak habis seluruhnya. Sekarang setelah kena stroke saya udah stop semuanya, udah bisa disiplin. Jadi harus tidur teratur, jangan terlalu kecapean, jemur di matahari udah bagus. Tapi yang lain-lain juga itu. Saya sudah bagus di vegetariannya, saya nggak makan daging, ikan dan lain sebagainya. Tapi saya suka makan super mie, saya makan makan ini. Di situ saya mulai tahu. Makanan-makanan kue-kue yang pakai Blue Band, margarin itu sebaiknya jangan. Ya kue-kue yang udah dibuat di pabrik-pabrik apa di bakery, di eh, tempat-tempat itu kalau boleh kita hindarkan. Jadi mari kita membuat inventarisasi kebiasaan kita dan kita bisa mengetahui bahwa oke, jalan udah bagus. Bagaimana tidurnya, bagaimana stresnya, bagaimana hubungan dengan ini, makanan-makanan kita dan lain sebagainya. Jadi mari kita akan bicarakan lebih mendetail secara pribadi-pribadi. Nanti kalau habis ini bolehlah kita kontak sama-sama. Seperti itu Bu Sari. Boleh ya? Terima kasih, Dok. Pasti bisa sehat, pasti bisa sehat. Nanti kita akan dalami selain buah-buahnya, batangnya, dan akar-akar penyebabnya. Supaya seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Sari. Nanti kita bicara lebih lanjut. Iya. Baik, terima kasih Ibu Sari untuk pertanyaannya dan terima kasih pada dokter yang sudah menjawab. Waktu kita sudah menunjukkan jam 19:07 ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan terakhir. Pak Simatupang, ada pertanyaan? Pasti ada. Iya, bagaimana? Saya kan sudah divonis selama hidup harus makan obat. Bagaimana itu dok? Apakah itu obat itu merusak ginjal atau bagaimana? Kalau itu benar, itu bersyarat. Kalau tidak kontrol dan tidak rubah kebiasaan, harus makan obat terus umur hidup. Tapi kalau sudah mengontrol kebiasaan, lalu kita bisa membuat perubahan pola hidup, lalu kita melihat bahwa 3 bulan dengan kita coba tidak makan obat selama 3 bulan dan kondisi ini normal-normal terus, maka kita boleh mengambil kesimpulan, oke lah. Tapi jangan lupa kontrol dan juga pola hidupnya harus berjalan. Itu saya punya jawaban pribadi. Jadi kalau tidak kontrol dan tidak merubah pola hidup, makan obat seumur hidup untuk penyakit kronis ya, karena beresiko. Pola Tapi hidup kalau saya mau sudah lepas, rubah pola hidup dan kontrolnya berjalan dengan teratur. Makasih. sejak saya stroke 16 tahun lalu, tidak pernah lagi makan daging dok. Tidak pernah lagi sampai sekarang. Amin, amin. Itu salah satu hal yang bagus. Sudah Tensi merubah saya pola terus makan. 140/60. Wah, itu normal Amin, atau amin, gimana? amin. Siap, bagus. Jadi itulah, kalau sudah terkontrol, tekanannya sudah ternormal, amlodipinnya juga bisa dikurangi, obat-obat yang menyebabkan darah tinggi itu bisa dikurangi. Apalagi yang membuat penembakan lemak, statin itu adalah hal-hal yang boleh kita lepas ya, karena secara alami kita sudah mengontrol kolesterol kita, tekanan darah kita sudah kontrol secara alami. Untuk apa lagi kita makan obat? Ya, itu jawaban saya. Terima kasih, Pak Simatupang. Lanjutkan. Umur kita di tangan Tuhan, kita ketemu di sorga. Ya, sudah Amin, amin. mana menangkap itu sudah. Tapi anehnya dok, kalau saya ketemu dengan Dr. Rudy, direktur dengan Enos,
Apa mereka bilang? Itu datang pakai air itu. Nggak mati-mati itu karena bandirnya itu nggak mati-mati katanya. Emangnya mereka Tuhan Allah yang bisa menentukan nasib? Tidak. Kita adalah pribadi masing-masing itu kepada Tuhan. Nanti Tuhan jawab kita masing-masing. Iya, iya. Iya, ya. Iya, ya. Semua orang berhak untuk memberikan pendapat, tapi kita mempunyai hak untuk mempertahankan pendapat kita dengan benar. Makasih Pak Simatupang atas kehadirannya semuanya. Makasih Bu Lydia, terima kasih sudah. Terima kasih banyak Pak Guntur Simatupang. Sehat selalu ya Pak ya. Mm-mm. Baik, senang sekali untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Senang sekali kita semua bisa berjumpa bersama-sama di ruang Zoom meeting ini. Ada yang baru bergabung, saya lihat selamat datang. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi untuk pertemuan pada saat ini kita akan akhiri, tapi kami mengundang kehadirannya kembali untuk bersama-sama dengan kami di Bincang Sehat bersama Dr. Ruben Supit pada hari Kamis minggu kedua. Ya, pada hari Kamis minggu kedua. Jadi ya, acara ini dilaksanakan ya. Jadi acara ini kami laksanakan 2 kali dalam sebulan pada ya minggu kedua dan keempat. Minggu kedua dan keempat. Ya. Halo. Ya. Kita akan berjumpa kembali di hari Kamis minggu kedua bulan depan. Bulan Ya. Link yang sama ya Ibu. Makasih. Ya. Betul. Link yang sama ya. Maaf baru bergabung. Ya, maaf saya juga baru bergabung, Bu Lydia dan Dr. Ruben. Iya. Iya. Makasih Iya. Pak Filipus. Ya kebetulan saya pikir jam 6-nya itu jam 6 Jawa Barat, ternyata jam 6-nya Manado. Jadi mohon maaf sekali baru masuk tanya jawab, jadi tidak mengikuti dengan baik. Kebetulan dapat linknya juga dari kawan. Iya, jadi terima kasih. Kita membuat setiap hari Kamis, Ya, minggu Dok. pertama dan minggu ketiga itu untuk Jawa Barat, untuk Indonesia Barat. Oh, WIB. Indonesia Barat itu Nah, jamnya, itu tapi jamnya berubah nggak Dok ya? Maksudnya punya jam. jamnya jam tetap ikut yang Manado atau jam yang ikut di Jawa Barat? Ikut jam 7. Itu kalau jam 7 Jawa Barat. Barat. Jam 7 Jawa Jawa Barat Barat gitu berarti ya. kami ikutnya jam 7 ya, Dok ya? Iya, jam untuk minggu pertama dan minggu yang ketiga itu kita bergabung dengan Klub Sehat Solo. Ya, itu mulai jam 19 WIB. Ya, jam 19 WIB. Oke, Dok. Kemudian betul. Kemudian untuk minggu yang kedua dan keempat dengan New Start House Goa, kita melaksanakan mulai jam 6 sore. Jadi kalau yang di barat itu jam 5 ya. Jam 5 ya, oke Dok. Jam 5. Nah, tapi tapi Dok, saya minggu... juga baru dikasih dikirim WA dari kawan, jadi saya masuk pikir jam 6 sini gitu. Maaf ya dokter ya. Nah, Saya Filipus dari Bandung, Dok. Oh iya. Mantap. Dokter masih kenal saya kan? Iya. Masih Luar kenal biasa. ya. Sehat selalu ya, Dok ya. Iya. Nanti akhir bulan saya di Bandung. Nanti ketemuan kita. Amin. Berarti bisa ketemu ya, Dok ya? Boleh, Saudara Filipus. Oke, Luar Dok. biasa. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih ilmunya, Dok. Amin. Ya, Dok. Yo, Terima selamat kasih. malam. Lydia juga terima kasih. Iya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Filipus. Jadi kami informasikan kembali bahwa New Start House melaksanakan bincang sehat bersama Dr. Ruben Supit setiap Kamis minggu kedua dan keempat tiap bulannya di jam 6 sore. Kami memilih jam 6 sore oleh karena ada sahabat-sahabat yang dari bagian timur yang kalau mengikuti akan kemalaman. Sementara kami menghimbau untuk jam tidur yang ideal adalah jam 9 sehingga itu menjadi pertimbangan kami untuk memilih jam sore. Ya mungkin ada di bagian barat, mungkin baru pulang kerja, tapi bisa sambil di jalan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan untuk bisa diingat ya buat keluarga New Start yang
suka untuk bergabung pada setiap jadwal Bincang Sehat, bisa mencatat waktunya ya, hari Kamis, minggu kedua dan keempat, jam 6 waktu Indonesia Tengah. Ya. Terima kasih Amin. banyak Ya, untuk makasih. kehadiran semua pada malam hari ini, akan mengakhiri, dan kami sudah membagikan link grup untuk bisa bagi yang ingin mendapatkan materi lengkap, dan juga Ustadz House menyediakan produk-produk kesehatan, bisa juga ada link grup yang sudah kami bagikan, bisa minta untuk bergabung. Baiklah, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, karena itu kita akan menutup dengan doa pada malam hari ini, karena Tuhan sudah menyertai acara kita dengan baik sampai pada penghujungnya. Baik, saya akan pimpin doa. Mari kita sama-sama berdoa. Jika ada yang berbeda keyakinan dengan kami akan memimpin doa sesuai keyakinan kami dengan keyakinan Kristen. Mari kita sama-sama tunduk, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di surga, Allah yang Maha Besar, Allah sumber kesehatan, Allah pencipta tubuh kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami boleh berkumpul pada saat ini bersama-sama untuk belajar bagaimana bisa tubuh kami tetap sehat. Terima kasih untuk Dr. Ruben yang telah membimbing kami. Kami berdoa Dr. Ruben selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan bersama dengan keluarga. Dan semua kami yang telah hadir, kami juga mohon berkat dari surga bagi kami semua. Dan ketika kami akan kembali berkumpul di Kamis minggu kedua bulan depan, kami juga memohon pertolongan Tuhan agar kembali kami dapat bersama-sama untuk belajar bagaimana kami boleh menjaga tubuh kami tetap sehat. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap kesempatan berharga yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami pada sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai istirahat malam kami. Jika saudara-saudara kami ini ada yang sedang dalam perjalanan, kami berdoa mereka boleh disertai tiba dengan selamat di tempat tujuan. Sempurnakan kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kami beri kesempatan bagi yang ingin menyampaikan terima kasih secara langsung kepada dokter. Silakan. Ya, terima kasih kita semua, Ibu Terima kasih Sari. banyak dokter. Nanti Terima kasih banyak boleh dokter. Sehat selalu. saya, Terima kasih amin. dokter. Iya, Terima nanti kasih saya jawab dokter di chat. Ruben. Amin, Sehat amin. selalu. Terima kasih Iya, deh. iya. Makasih Terima banyak. kasih Amin. Terima dok, kasih walaupun banyak. terlambat. Ya, Terima kasih banyak Iya. Pak Dokter. ya, Terima terima kasih. kasih. Iya. Nanti Ya, kita sambung lagi. Terima kasih. baik Ya, Pak. ya, ya. Puji Tuhan, Ibu Leni. Amin. Iya, Terima kasih Ibu Lydia. Terima kasih iya. semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak David. Salam kenal. Sehat selalu Pak David. Ya, Iya, baik. iya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, oke. Mohon izin Terima ya. kasih. Mohon izin Lydia Pak. SHI. Oke, oke. Monggo Makasih ya silakan. Bu Lydia. Ya, Makasih keluarga dok. Meha Kuno. Ya, Terima kasih Pak makasih banyak. Tuhan. Iya, iya. Sama-sama Semuanya. dok, walaupun terlambat semoga ke depannya saya bisa hadir. Amin, amin. Amin. Boleh gabung di grup. Oke. Iya, iya. Ya, terima Siap, kasih siap. dok. Saya Terima belum masuk kasih. grup sih dok. Iya, Saya Oh iya, cuma boleh, dapat boleh dikirim. klik linknya, boleh diklik linknya, nanti kami akan terima iya. Di bagian permintaan. chat, Oh, di bagian chat di sini ada Ibu Lydia ada taruh dia punya link. Boleh diklik di oh situ. ya di mana ya? Di Maaf, chat, sabar. Di di bagian chat di sini. kolom chat. Di chat di Zoom ini. Oh ada Ya, boleh lihat di chat Zoom. pendeta Apa mungkin? dokter punya Dokter, Saya ini punya ya. nomor juga ada. Punya. Saya punya nomor Nomornya ada ya dan saya sudah screenshot dok. Karena maaf Oke, baru oke. Iya, masuk iya. saya terlambat ya. Oke, Siap, ini siap. Boleh, saya boleh, kirim boleh. kembali, Boleh, mungkin boleh. Oh kami ini, dapat oh ya terlambat nanti saya dari screenshot dulu ya. Screenshot Sebentar Bu aja ya. dulu. Ya, Ya, silakan, Ya. silakan. Siapa yang mau dicatat, saya masih berikan 1-2 menit lagi. Ya, Iya terima kasih. dok. Silakan. Terima kasih iya. dok. Amin, Ini amin. ada 2 grup ya, saya kirim kembali ya. Iya, Mungkin iya. karena baru bergabung jadi
Iya, iya. Iya. Boleh, boleh. Silakan. Masih ada 1-2 menit Ya, lagi itu masih sudah sempat. saya turunkan kembali. Iya, iya. Atau boleh catat saya punya nomor, Bu. Boleh, boleh. Silakan nomor berapa, Bu? 081 081 343 343 Diklik ininya aja. 058 058 294. 294. Ulang lagi ya, Bu. Iya, 0813 43 05 8294. Iya. 82. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, keluarga Ibu Neu juga terima kasih untuk semuanya. Iya, oke. Sampai baku dapa. 2 minggu Kita depan di Ambon, Dok. Cirebon. Iya. Oh, Iya, Dok. mari. Iya. Iya, iya, iya. Siap. Iya, mari, Dok. Puji Makasih. Tuhan. Iya, iya. Oke, dan Iya. sampai jumpa 2 minggu depan. Sampai jumpa ya, Dok. Iya, Makasih. iya. Oke. Kasih. Mm-mm. Oh, saya sudah. Mm-mm. Oke, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Amin. Ya, sudah ya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Ya.